semuanya, kembali lagi bersama Ibu YG. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya sambut dulu salam Ibu, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Jaringan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan tentunya memiliki sejumlah jaringan yang membantunya melangsungkan kehidupan. Jaringan ini terdiri dari berbagai sel yang memiliki sejumlah fungsi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaringan dalam ilmu biologi merupakan susunan khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsinya. Jadi, jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, tadi kita bilang jaringan itu merupakan kumpulan dari sel. Berarti apa sih yang dimaksud dengan sel? Iya, benar sekali. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Berarti kita juga memiliki sel kan aku? Iya. Hewan juga memiliki sel kan? Iya. Tumbuhan juga memiliki sel. Berarti semua makhluk hidup mempunyai sel. Yang pertama kita bahas adalah jaringan hewan. Jaringan hewan memiliki 4 jaringan. Jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kita akan membahas satu persatu aku. Yang pertama kita bahas adalah jaringan ikat. Jaringan ikat bisa kalian lihat gambarnya di sebelah kiri aku ya. Jaringan ikat ini merupakan jaringan hewan yang memiliki fungsi untuk mengikat. Berarti mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Yang kedua, kita akan membahas tentang jaringan epitel atau yang disebut dengan epitelium. Secara sederhana, jaringan epitel dapat diartikan sebagai jaringan pelindung. Berarti kalau namanya pelindung aku pasti paling luar. Dan fungsinya sebagai proteksi atau perlindungan, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Selanjutnya, bagian ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang dimiliki oleh hewan yang berfungsi sebagai penggerak tubuhnya. Jaringan otot ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot luri, dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama, otot polos, yakni jenis otot yang bekerja tanpa disadari dan dikehendaki. Yang kedua, otot luri, yaitu otot yang menempel pada rangka atau tulang hewan yang berfungsi untuk menggerakkan tulangnya. Yang ketiga, ada otot jantung, otot yang berfungsi untuk melindungi jantung serta memompa darah ke bagian tubuh. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi sebagai penghantar impuls saraf ke pusat saraf maupun sebagai efektor. Jaringan saraf ini terdiri dari beberapa macam, yakni saraf sensori, saraf interneuron, dan saraf motorik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jaringan hewan kan? Sekarang kita bahas jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan aku terdiri atas 3. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan dasar, dan yang ketiga ada jaringan pengangkut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas ada jaringan epidermis, yaitu jaringan yang memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ. Yang kedua ada jaringan dasar atau disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan ini memiliki fungsi sebagai tempat membantu proses fotosintesis, misalnya untuk menyimpan makanan, menyimpan air, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, jaringan ini memiliki fungsi untuk mengangkut zat. Dan jaringan ini terdiri atas 2, yaitu xilem dan phloem. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kamu pahami dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan LMS-nya ya aku. Kita akhiri pembelajaran kita dengan salam SFD. Semangat fraternitas Dina.